Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan saya Rifki. Saya adalah host Nabang TV yang baru. Karena hostnya yang lama, mungkin teman-teman yang lain kurang puas ya dengan performance-nya. Jadi mohon maaf nih. Oh, iya. Ya, saya cuma menyampaikan inspirasi dari teman-teman yang lain. Suara-suara netizen. Iya, iya. Perkenalkan teman saya namanya diberi nama oleh orang tuanya. Ilham Juanda dan Burhan Nasri. Oke. Ya. Nabang TV mainkan. Sponsored by Shaibi Hijab. Rifki Timan, ini kan acara gua. Terpaksa gua ambil alih lagi, tapi terima kasih lu udah memperkenalkan. Gimana? Teman ngobrol hari ini, malam ini. Teman-teman semua, alhamdulillah hari ini Nabang TV balik lagi di konten series nih membahas tentang yang ketertarikan gua membahas tentang bisnis online. Ya mungkin di daerah pandemi sekarang kita sudah banyak menyadari juga, bahkan banyak juga fenomena-fenomena peralihan atau shiftingnya offline ke online. Benar gak Han? Rifki Tilman. Yoi. Nah, mungkin teman-teman juga di sini mungkin yang teman di sebelah kiri saya Burhan Nasri juga pernah melihat juga videonya di konten sebelumnya, di video sebelumnya juga membahas tentang bisnis lu juga Han, tapi sekarang kita nggak bahas itu Ki. Nggak bahas itu Han. Bahas apa kita bisnis ini? Burhan lagi. Oke. Kita bahas tetap masalah tentang online shop ini. Banyak sekali bisnisnya. Ya banyak sekali bisnis Iya. Burhan. Yang kita hadapi sekarang ini kan COVID, Ya. benar ya? Ini kenapa gua mau angkat diskusi ini di Nabang TV karena mungkin juga di Tanah Abang perlu juga tentang informasi ini nih. Masih impact ya ke Tanah Abang ya COVID ini ya? Masih ya? sangat impact sekali. Oke. Apalagi offline sekarang kan. Bahkan ya banyak juga cerita yang gue lihat toko yang tutup, pengusahanya yang pulang kampung. Sewa toko udah murah dong sekarang. Ada beberapa kebijakan tuh sekarang. Ada beberapa kebijakan yang sewa tokonya diturunkan. Cuman ya mungkin tidak kebijakan dari pengelolanya, tapi kan toko udah banyak yang punya individu kan. Sudah hak milik perorangan. Jadi nah cuman kan sekarang para pedagang memikir juga bagaimana dagangannya ini tetap bisa terjual dengan jumlah yang banyak. Iya. Cuman ya tidak hanya offline aja. Nah, itu yang dari kalian berdua nih, dari kawan-kawan berdua nih tertarik gua membahas itu sebenarnya. Kan kalian berdua nih, Lucky sebagai jasa, gua kenal juga lu bikin jasa konsultan online sekarang kan. Ya, online baru-baru, shop, digital ya. marketing baru-baru. Jalan berapa lama Ki? Gua mulainya itu dari bulan Februari. Februari ya. Iya, Februari. Nah, itu udah cukup lama juga lu bangun bisnis konsultan ini kan Iya. untuk digital marketing. Nah, yang gua tahu juga lu sekarang kan pakai jasa dia juga kan ternyata. Nah, ini nih yang Rekan gue ini, rekanan. sebelumnya teman-teman Burhan ini selain tekstil dia juga punya bisnis lain yaitu Sebi ya Han ya. Shaibi Hijab. Sebi Hijab tuh online semua tapi. Sekarang online semua. Lu ceritakan sedikit yang Sebi Hijab nih gimana sekarang proses bisnisnya? Ya Shaibi Hijab awalnya juga ada offline-nya gitu kan, dan karena ya masa pandemi kayak sekarang orang nggak ada yang, maksudnya pembeli juga nggak ada yang ke pasar gitu kan buat beli langsung barangnya gitu kan, akhirnya toko gue tutup dan full online sekarang. Full online. Terus sebelumnya ada offline-nya juga. Ada Di mana? offline juga ada di Tamrin City. Semenjak pandemi Sebelum lu tutup. tutup. Lu fokus ke online. Fokus ke online. Nah sekarang lu gerak dengan Rifki ini apa nih? Ya gerak sama Rifki kan udah dari bulan 2 ya. Jadi gue tuh kayak gimana sih, gue mau lebih persiapkan lagi gitu sistem digital marketing gue gitu. Makanya gue kerjasama sama Rifki sebagai konsultan Digital marketing lo. Mm-mm. Lu udah lama nih Ki berarti digital marketing ini jalan? Ya sebenarnya sih awalnya gue nggak kepikiran mau mau menjalankan jasa digital marketing ini. Cuman ya karena gara-gara pandemik ini, jadi banyak teman-teman yang banyak teman-teman yang nanyain gimana sih caranya jualan online itu gitu.
Jadi dari sana gue melihat peluang gitu. Jasa digital marketing ini bisa gue garap gitu. Jadi salah satu klien gue yaitu adalah Burhan, gitu. Tapi ada CB beberapa klien Hijab. juga Tapi ada beberapa klien juga ya selain Burhan. Itu di Tanah Abang juga tapi. Iya, Tanah Abang juga. Jadi dengan pandemik ini, gue memberikan solusi gitu. Gue memberikan solusi bagi para pedagang yang awalnya itu jualan offline. Gue berikan solusi, gue kasih edukasi bagaimana caranya itu kita bisa efektif jualan online begitu. Tapi yang bisnis kerjaan lu di bidang IT masih jalan tapi. Kerjaan gue di bidang IT masih jalan. Masih. jalan. Tapi gue kerjanya itu bukan gue sendiri yang kerja di digital marketing ini ya. Oh, yang konsultan digital marketing jadi gue ada tim. Oh, berarti ke CIB pun lu Gue bawa tim gue, bawa tim lu juga. iya ada tim gue, ada beberapa orang ya, itu orang yang untuk konsepnya, terus gue ada beberapa orang yang untuk konten kreatornya gitu. Nah, tapi kenapa tertarik pakai jasa konsultan? Han? Karena konsultan nih gue rasa kayak ya apalagi kita bergerak di Tanah Abang gitu ya, yang misalnya pengennya tuh sesuatu yang instan kan gitu, Cepat. gitu kan, kita nggak perlu ngulik lagi gitu kan. Ya menurut gue sih worth it gitu ya kalau kita pakai jasa konsultan gitu. Ya, cuman bener juga sih sebenarnya. Di Tanah Abang tuh sekarang kan keresahan orang tuh bukan nggak mau dagang online, Ki. Bukan nggak mau dagang online, Han, tapi orang tuh kebanyakan tidak mengerti strategi-strategi apa yang harus dijalankan di digital marketing. Untuk main di e-commerce tuh kayak gimana, main di IG itu seperti apa, efektivitas di Facebook itu kayak gimana. Bahkan sekarang ada TikTok, bahkan ada juga yang sudah mempromosikan dagangannya tuh di YouTube sekarang, yang kayak gitu kan. Nah, sebenarnya bukan karena takut, tapi karena nggak ngerti. Nah, lu apa sih yang lu tawarkan, Gi? Ya sebenarnya digital marketing ini atau bisnis online ini itu gue percaya itu semua orang bisa lakukan. Iya benar. Nah, cuman gimana caranya bisnis online ini bisa cepat jalan gitu ya, efektif dan efisien. Nah, itu tuh mesti ada strategi di dalamnya gitu. Jadi yang gue tawarkan ke Burhan, nah itu gue kasih ke CB Hijab ini beberapa strategi yang bisa membuat CB ini tuh lebih efektif, efisien gitu. Contohnya gue kasih strategi kapan aja sih waktu-waktu kita untuk melakukan live. Waktu-waktu yang tepat kita untuk melakukan posting produk, maupun di Instagram, ataupun di marketplace gitu. Berarti lu recovery ulang nih sistem yang ada, yang dijalankan Burhan secara otodidak, lu rapiin lagi baik IG-nya, Facebook-nya, feed-nya di Instagram, e-commerce-nya termasuk kan? Termasuk e-commerce-nya, konten-kontennya gitu. Tapi ada kendala nggak lu menyusun itu lagi dengan perpindahan strategi itu, menurun nggak, Ki? Kira-kira omset dari CB itu? Jadi kalau untuk sampai saat ini ya, kalau kendala sih nggak ada ya, karena kebetulan CB Hijab ini udah punya beberapa resource ya, itu yang udah mumpuni lah gitu. Jadi gua lebih ke membangun strategi plan-nya ya, terus implementasinya seperti apa gitu ya. Dan output-nya bisa dibaca sama Burhan gitu. Apa tuh yang diharapkan output-nya dari lu? Ya, otomatis sih omset yang meningkat. Kalau gue pribadi sih itu. Ya fokusnya ke situ lah ya. Pasti gue pakai jasa lu karena gue pengen omsetnya lebih meningkat kan gitu. Iya, memang dia omset terus ininya. Gak cukup. Iya, hitungannya omset terus kan. Ya tapi bapak-bapak, ibu-ibu yang denger Nabang TV ini juga teman-teman nih. Sebenarnya ya ternyata digital itu tidak gampang lah untuk diaplikasikan. Cuman kalau mau dikelola secara profesional, mungkin lebih terasa efektifnya kita lebih terarah gitu. Lebih terarah. Di awal itu gue butuh menganalisa produk yang dijual itu apa gitu ya, penjualannya seperti apa begitu. Jadi setelah itu gue baru bisa membuatkan strategi digitalnya itu seperti apa gitu. Nah, berarti lu nggak ngerubah sistem produksi lu juga dong? Enggak, seperti biasa aja.
Karena kayak yang tadi si Rifki bilang kan emang ini gua kasih apa namanya cara gua produksi pun gitu kan, gua ceritain gitu. Gua produksinya kayak gini, terus mungkin kayak packagingnya atau apanya gitu, gua ceritain. Oh, berarti lu yang beradaptasi ke sistemnya Burhan. Iya, Buruan ya? kalau Nggak harus bu- buruan enggak, ngubah kan. Kan enggak. ketakutan banyak gitu tuh. Kalau gua dagang online nature nanti produksinya jadi malah tambah dikit, brokernya Iya. jadi tambah banyak, kan Iya. gitu tuh. Nah, Ki, sekarang ini kan Oke, Il. semua orang nih di era COVID ini Heeh. kan bergerak nih mencoba shifting, mencoba beranjak, mencoba beralih ke online nih. Semua nih. Tiba-tiba yang dagang online rame kan jadinya. Iya. Yang dimana dulu juga sudah banyak, cuman nggak sebanyak sekarang kan. Nah, strategi apa yang lu siapkan untuk Sebi ini untuk bisa mengatasi persaingan di dunia digital marketing dan online ini sekarang? Iya. Jadi yang gua kasih ke Sebi itu adalah ya salah satunya mungkin dengan cara gimana caranya Sebi ini bisa memanage resellernya, bisa memaintain resellernya gitu ya. Apakah dengan cara ya salah satunya mungkin dengan cara mengadakan webinar dengan para reseller gitu. Berarti lu benahi juga IG-nya, feed IG-nya, IG story-nya, terus Iya, di Instagram ya? Heeh. Terus dari Facebook, cara jualannya di Iya. Facebooknya. Makanya kalau pas awal itu gue mesti ngelakuin analisa proses yang sekarang berjalan itu seperti apa gitu ya. Nah, di mana salahnya itu nanti akan gue revisi gitu. Tapi terasahan perubahannya. Rifki itu dia Wah, gue nggak enak nih di sini. jadi dia Kenapa bisa sih? Hah? Kenapa nggak enak? Ya nggak enak gue. Selain gue bro. Nggak, tapi terasahan. terasa. Maksudnya terasa itu karena yang kayak gue bilang tadi, gue yang terpenting kan omset gitu kan. Ya kan? Dengan report yang Rifki kasih ke gue tadi itu kan, misalnya berapa penjualan gitu, yang gue rasa sih gue lumayan puas lah gitu dengan kinerjanya gitu. Kayaknya di awal waktu gue mau kerja sama Rifki itu, ya kita harus Rifki itu harus tahu dulu gitu usaha gue tuh apa gitu kan, terus cara jual gue sebelumnya tuh gimana gitu, terus gue tuh misalnya dia harus tahu juga karena gue kan online shop yang udah berjalan nih gitu kan. Kayak followers gue tuh habitnya kayak gimana gitu kan, jadi harus tahu itu gitu, baru dia bikin bisnis plan digital marketingnya seperti apa nantinya. Tapi keren loh, lu udah sadar dengan melek digital, terus lu udah sadar juga butuh tenaga profesional gitu dan latar belakangnya. Walaupun sebenarnya Rifki ini juga teman-teman dia teman saya dengan Burhan juga ketika SMA. Iya. Cuman kita bergerak di bidang yang berbeda aja. Kebetulan saya dan Burhan terjunnya ke Tanah Abang, Rifki terjunnya ke dunia yang benar-benar pada itu pendidikan dia di latar belakangnya sekolah IT. Terus bekerja juga di bidang IT di Jakarta di salah satu perusahaan yang cukup bonafit juga. Nah, yang menurut gua tertarik itu lagi, lu tertarik membantu para pelaku usaha di Tanah Abang seperti Burhan dan klien-klien yang lain itu, Ki? Ya sebenarnya Apa sih yang membuat lu tertarik bantu? sebelumnya itu sebenarnya gue ada jualan online juga. Itu tuh buat istri sebenarnya, buat istri. Jadi buat ngisi kegiatan istri di rumah lah gitu ya. Tapi lama-kelamaan gue tertarik di sana. Ternyata asik juga jualan online ini. Jadi dari sana gue ulik-ulik lah gitu ya. Gue ulik-ulik strateginya jualan online ini seperti apa. Gimana caranya kalau kita upload produk di marketplace itu langsung kita itu bisa bertransaksi seperti itu. Ternyata menarik sekali bagi gua gitu. Jadi jualan online ini, digital marketing ini udah jadi hobi gua lah sekarang. Selain mancing ya. Oh, lo hobi mancing Oh iya juga. dong, hobi mancing gua. Pas gua ngobrol-ngobrol dengan Burhan tuh, Ki, ternyata Burhan ini serius loh mengelolanya. Iya, dia mah kalau ada gua duit kira tuh masuk cuma mah serius posting. terus dia. Gua kira tuh cuma Iya beneran. mau postingan otodidak apa belajar sendiri dan segala macam, ternyata pakai jasa lu juga ternyata. Ya karena dia mikirnya simple, Il. Karena dia mikirnya itu kalau memang ada orang lain gitu yang mau mikirin ini kerjaan gitu ya, kenapa enggak gitu. Dia bisa ngurusin kerjaan yang lain gitu. Berarti ini udah lu tawarkan juga dong, Ki, ke orang-orang Tanah Abang selain Burhan? Sebenarnya malah di Tanah Abang itu sekarang banyak yang minta ke gua sebenarnya tanpa gua tawarin.
Oh gitu. gitu. Makanya gue di digital marketing ini gue tertarik gitu. Oh ternyata ada banyak peluang loh di sini gitu. Apalagi dengan kondisi pandemi yang seperti sekarang ini gitu. Oh, makanya lu siapin juga tim Makanya sekarang. sekarang gue siapin tim untuk ini karena ya ada permintaan lah gitu ya. Berarti gue juga bisa dong, bro. Bisa, nanti kita bisa bicarakan lah habis ini ya. Nah, yang ditakutkan orang sebenarnya kan pakai jasa konsultan nih, Han. Ya gue nggak tahu ya harga kalian berapa, lu bayar Rifki berapa. Cuman kan yang gua rasakan tuh takut orang bayar jasa konsultannya kan mahal. Siapa Terus, yang bilang mahal? ya yang dirasakan tuh kan harganya sampai puluhan juta, Tapi kalau habis mahal, belasan juta. impact-nya juga Nggak takutnya ada. kan nggak ada. Nggak ada kan Iya, gitu iya. ketakutan karena awam kan. Ah. Ya jangankan kita bicara orang lain, gua aja sendiri pakai jasa konsultan tuh berapa ya? Iya. Karena profesional kan gitu. Iya, iya, Nah iya. itu sebenarnya keresahannya tuh. Itu gimana lu menanggapi hal itu? Ya, sebenarnya kalau menurut gua sih harganya itu nggak standar sih menurut gua. Dan malahan dengan harga standar feedbacknya itu bisa besar gitu terhadap usahanya gitu. Maksud gua gini, dengan menggunakan jasa konsultan itu kan ada pengeluaran di sana, ya kan? Kalau misalnya nanti pendapatannya itu bisa jadi 2 kali lipat, 3 kali lipat dari pengeluaran, kenapa enggak gitu kan? Oh iya, iya. Malahan justru gua pikir lebih mahal sewa toko di Tanah Abang. Mungkin beberapa puluh kali mahal sewa toko di Tanah Abang gitu daripada sewa jasa konsultan. Kalau toko offline, toko yang bagus itu udah ada denahnya gitu kan. Kayak di hub itu kan udah pasti bagus gitu kan. Tapi kalau offline ini, kalau menurut gua kita yang ngebentuk toko itu jadi posisinya jadi bagus gitu. Nah itu gue analogiin seperti itu gitu. Kayak toko yang di hub, kalau di offline gitu kan, kalau di online shopnya kita bisa bangun itu gitu. Nah, tapi emangnya sih kalau emang kita mau ngebina online shop yang proper gitu ya, emang butuh yang pertama kan butuh dana gitu kan. Nah, gue sempat juga ngobrol sama Burhan ya, yang endorse yang artis-artis terkenal itu tuh kan banyak juga kita yang berpendapat dengan mengendorse orang yang sudah terkenal, ya impact-nya ke penjualan kita jauh lebih meningkat. Ya kan banyak itu kita menduga seperti itu tuh. Apa masih strategi itu dilakukan dengan sudah kerjasamanya kalian ini apa gimana? Iya, sebenarnya kalau di gua endorse itu bagus. Nah, cuman endorsement ini tujuannya itu sebenarnya untuk mendapatkan feedback dari endorsement tersebut gitu. Feedbacknya apa ya? Feedbacknya itu omset meningkat gitu ya. Tapi endorse ini nggak selalu bisa menghasilkan feedback yang bagus. Ada feedbacknya itu yang jelek. Artinya apa? Walaupun kita udah endorse, nah ternyata peningkatan kita sama aja gitu, nggak meningkat gitu ya. Itu berarti endorse yang kita lakukan itu boncos gitu. Nah, jadi kalau dengan adanya gua di Sebi ini, gua akan ngebantu gimana caranya endorsement yang dilakukan itu meminimalisir keboncosan lah gitu ya. Meminimalisir keboncosan dan endorse yang dilakukan itu tepat sasaran seperti itu. Berarti bukan menghentikan ya? Bukan menghentikan. Ya kan endorsement. Salah satu strateginya juga endorsement. Iya, salah satu strateginya bisa endorsement atau strategi yang lain lah gitu ya. Tapi di bisnis lu yang lain juga lu lakukan hal yang sama? Mungkin akan gitu, tapi belum sih kayaknya. Terus sekarang lu balik fokus kita Sebi. fokusin Sebi dulu aja jual lain gitu kan. Hmm. Nah, nanti kalau misalnya kita dapat ilmu lebih gitu kan mungkin bisa. Ya, nanti dia akan bikin ini, ya. Burhan nanti akan bikin gebrakan baru. Dia akan bikin gebrakan hanya baru apa namanya Apa tuh? gebrakan baru di bidang tekstil lah. Nanti kita tunggu aja tanggal main. Dan itu lu berperan lagi di situ. Nanti digituin. Belum tahu nih. Ya. Terus lu harus juga membuat konten-konten yang menarik, Kreatif. dan itu lu lakukan juga Ki di Sebi sekarang. Iya, itu pasti itu. Jadi gimana caranya kita memaintain reseller gitu ya, menspesialkan reseller gitu. Jadi sama gimana cara kita bikin konten menarik yang sesuai dengan kondisi pada saat sekarang. Jadi kayak konten itu bukan sesuatu yang sebenarnya simple, tapi itu mesti menarik gitu. Jangan kita bikin konten itu kalau gua implementasikan
jangan kita bikin konten itu jualan terus gitu. Orang bakal skip itu. Ya kan? Mungkin kita bisa bikin konten yang kayak kuis atau quote-quote atau apalah gitu. Mungkin pengetahuan dan Nggak lain-lain lah. mulu-mulu dagang, nggak mulu-mulu dagang ya. Iya, kalau dagang mah ketika orang lihat udah langsung skip udah. Kita bikin konten-konten yang cari perhatian orang lain gitu. Sebenarnya kan strateginya sama aja kali ya. Soalnya gini, dagang offline nih, kalau di dagang offline itu kan ada toko, Ada ya toko. kan? Ada barang, Mm-mm. ada harga, Hmm. ada pembeli, Mm-mm. ya kan? Kan di online juga begitu sebenarnya kan. Cuman berbedanya karena ini dagangnya satu dengan sistem online, satu dengan digital, satu dengan offline. Mm-mm. Ya kan? Berarti kalau di online pun kan juga harus mempersiapkan hal yang sama seperti yang dipersiapkan dengan online. Kan? Iya, betul sekali. Tapi di online ini tuh nggak sesimpel yang offline. Karena offline itu orang berdatangan ke toko kita. Hmm. Ya, berdatangan kan. Kan toko kita itu udah dalam bentuk fisik gitu. Hmm. Nah, kalau di online itu nggak semua orang, anggaplah orang berdatangan di toko kita di online itu. Cuman nggak semua orang mau beli gitu. Kita harus memperlihatkan kalau kita ini adalah toko online yang terpercaya gitu. Orang itu percaya bertransaksi dengan kita gitu kan. Orang itu percaya ke toko kita karena kualitas barang kita itu bagus gitu. Nah, gitu kita harus bentuk trusted lah ya, kepercayaan orang-orang untuk transaksi ke toko online kita gitu. Nah, untuk membangun kepercayaan itu butuh proses gitu kan. Butuh strategi, butuh point of view yang menampilkan kita itu adalah toko yang terpercaya gitu. Karena di online itu lu tahu sendiri kan kalau belanja online itu zaman sekarang itu udah banyak kayak ada penipuan segala macam gitu kan ya. Karena udah ada oknum kayak gitu, jadi ada keraguan lah kalau orang mau belanja online itu. Jangan sampai keraguan itu terjadi di kita juga gitu. mengamankan hal itu, ketakutan-ketakutan Ya, pelaku usahanya di online ini. iya, juga, gimana berarti caranya? menyiapkan strategi-strategi Ya, juga. gimana caranya orang itu ketika melihat toko kita, event itu di Instagram atau di marketplace, ya orang itu tuh percaya sama toko kita gitu. Ya, mungkin bisa gua sebutkan satu strateginya itu ya, misalnya setiap ada orang belanja di toko kita, once dia selesai belanja, kita sarankan untuk kasih testimoni gitu ya. Ya kalau misalnya gue sendiri kalau belanja online tuh pasti gue ngeliat testimoni. Ini barangnya bagus atau enggak? Respon dari penjualnya, dari orang yang pembelinya itu bagus atau enggak gitu ya. Kalau misalnya bagus semua pasti gue percaya sama itu toko gitu kan. Karena Berarti testimoni itu lu nggak garap bohong ini kan. semua e-commerce, IG. Ya kalau yang konsultan digital marketing gue sih yang gua garap itu mulai dari media sosial ya, Instagram, Facebook gitu ya, sampai ke marketplace, bahkan jika butuh website itu gua juga bisa sediain gitu. Kalau yang butuh jasa konsultan lu Ki? Bisa hubungi Rifki Tilman di Rifki Tilman di nomor ini. Nah ini Ki, kendalanya kan pedagang grosir ini bukan nggak mau shifting ke online Ki, bukan nggak mau berdagang online. Kita yang berdagang dengan sistem grosir ini tidak mau merubah sistem produksi kita dong. Karena kalau mau dirubah sistem produksi kan repot juga kan, banyak yang dirubah kan. Rentetannya ke bawah panjang nih kan. Nah sebenarnya keresahan kita ini bisa nggak sih nih, kita nih di online ini sistem produksi kita nggak berubah tapi kita bisa dagang di online. Ya kalau menurut gua sih malahan di online itu banyak massa yang mau beli grosir. Jadi justru jangkauannya ke daerah itu lebih luas. Malahan orang-orang grosir itu kalau sekali udah belanja di kita gitu ya, dia akan dan hasilnya memuaskan, itu dia akan repeat order terus. Karena apa? Karena akan lebih efektif seperti itu gitu daripada dia ke Jakarta beli tiket pesawat gitu ya. Hotel, penginapan, nah itu akan memakan cost yang lebih banyak gitu. Mending dia order online, nunggu barang datang, udah. Tapi di e-commerce platform itu tersedia juga? Tersedia. Oh iya? Tersedia. Tapi nggak harus nge-retail dong di e-commerce? Enggak lah. Oh, Kita gitu. bisa bikin semacam rules lah di marketplace itu. Kalau ini barang hanya dijual secara grosir. Dan kita bisa setting harganya di sana sekaligus gitu. Jadi sebagai informasi buat teman-teman yang lain juga, artinya online ini nggak membatasi adanya transaksi secara grosir gitu. Satu lagi ada jejak digitalnya kan. Iya.
istilahnya digital itu kan kalau lo beli kan udah pasti ada quantity di sana tuh kan ada kayak Oh iya, secara analitik bisa kita baca lah Nah, gitu ya. iya. Terus aja yang belanja berarti ya. Berarti Enggak. pedagang-pedagang udah mulai belanja melalui online juga berarti. Iya, justru kita lebih enak memaintain pembeli-pembeli kita yang grosir. Ya, kita mungkin bisa ngadain semacam conference call gitu buat mengupdate produk-produk kita yang baru, ya kan? Mungkin kita bisa bikin grup, kalau kita ada produk yang baru kita bisa langsung share dan mereka langsung terinfo gitu. Dan itu paling update gitu kan daripada mereka mesti datang Berarti offline ke sini gitu. Customer yang udah didapatkan di offline pun bisa kita manage untuk kita arahkan belanja ke online. Bisa. Berarti. Terima kasih untuk teman-teman. Semoga teman-teman berdua jauh lebih sukses daripada sebelumnya. Amin. Ya, sukses juga untuk Sebi, sukses juga untuk Lucky, kerjaan lu Oke. dan jasa konsultan lu. Oke, teman-teman, gua dapat menyimpulkan hasil obrolan tadi bahwasannya shifting di era pandemi ke digital marketing ini juga penting, tapi tidak kalah penting juga hal ini harus kita serahkan juga kepada tenaga atau orang-orang yang ahli di bidang itu. Terima kasih teman-teman untuk waktunya sekali lagi. Oke. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sponsored by Shabby Hijab.